Ini pertama kalinya aku kayak kejadian yang kayak benar-benar mau mati gitu. Tapi masih Allah tolongin gitu. Kayak disadarin aja, nih nyawa kamu teh gak berharga ada di tangan aku gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah ngingetin kematian ke aku. Tapi akunya teh gak disakitin sama Allah. Takdir terbesar. Kok aku nggak tahu. Ini yang mengerikan atau yang kayak menyenangkan? Dilahirkanlah menjadi saya. Itu dari awal mula sebelum takdir besar. Itu kan ya aku dilahirin jadi begini. Salah satu takdir yang aku rasa terbesar itu beasiswa kali ya. Kenapa beasiswa? Nggak keterima beasiswa itu event besar ya? Pas dapat beasiswa ke Sudan dari salah satu ustadz, bisa masuk ke hijab alila gitu, masuk di bagian hijab alila. Saat memilih untuk hijab alila itu nggak akan pernah aku sesali. Aku kan dari sejak akhir SMA itu, sejak akhir SMA lulus SMA itu kan aktif di komunitasnya YN kan, di salah satu bagiannya komunitasnya YN. Dan aku tuh lagi semangat banget dakwah, dan aku lagi senang banget liatin kayak dakwahnya Yung Haji hijab alila yang itu tuh banyak ke konten desain yang itu tuh aku suka juga gitu lah, aku tertarik juga ke bagian itu. Dan aku ingin pernah ngedoa pengen di YN, pengen masuk YN buat ngebantuin dakwahnya YN, entah kayak kerja atau kayak apapun lah gitu. Karena aku kan dulu niatnya mau kuliah ya, mau lanjut kuliah, tapi qadarullah beberapa kali tes itu belum keterima. Dan ternyata Allah kabulin di sini gitu loh, yang bahkan aku aja tuh lupa pernah doa itu. Aku doanya gini kayak, pengen bantuin YN, pokoknya pengen beneran bantuin dakwahnya Yung Haji gitu kan. Dan itu aku nggak tahu mau kayak gimana, karena aku tahu kan Yung Haji sih bapak-bapak semua. Gak mungkin aku nyempil tiba-tiba satu di situ kan gitu buat editing atau apa. Dan ternyata Allah kasih jalannya kayak aku ngegabungnya ke hijab alila yang itu juga masih skup dakwah juga kan. Dan itu dan ternyata aku bisa banyak maksudnya aku jadi bisa banyak menggali potensi aku di sini, dan aku rasanya bisa paling banyak kontribusi itu di sini gitu. Ketika aku ngaji itu terbesar sih, kayak masuk ke dunia tahu tujuan hidup. Jadi oke, itu yang mau rubah semua hidupku, kayak ini tuh hidup kayak gitu sih, kayaknya ngaji itu sih yang apa ya, yang menurut aku tuh kayak ngerubah banget sih dari aku yang tadinya tuh aku tuh nggak berani ngegali potensi, tapi sejak akhirnya kerja di sini gitu jadi berani buat ngegali potensi dan kayak ngasih apa sih yang bisa aku kontribusiin kayak gitu. Senang sih, alhamdulillah, bersyukur banget ya, dan nggak nyangka benar-benar bisa kepilih. Tapi ya walaupun nggak jadi berangkat karena memang banyak kendala dari di cancel karena negara yang dituju ternyata bermasalah waktu itu karena ada inflasi segala macam, dan kebetulan waktu itu lagi COVID kan di seluruh dunia, dan sampai sekarang pun negaranya masih krisis gitu. Jadi salah satu negara di Timur Tengah kan, jadi memang ya konflik emang intern gitu dalam negaranya, jadi memang di cancel buat berangkat ke sana. Ya qadarullah gitu, qadarullah. Tapi alhamdulillah akhirnya Allah mengganti sesuatu yang lebih baik sih. Kalau takdir tentang kematian, cerita ya berarti ya yang pernah. Oh my god. Ini tuh yang paling berasa justru waktu aku ditakut. Ini tuh nyetir sambil ngantuk, aku pernah. Aku tuh sering kayak jatuh dari kendaraan. Entar aku yang clumsy memang ya. Aku tuh sering jatuh di rel kereta api itu loh. Kan itu licin ya. Dan aku tuh selalu gasnya banter. Aku kayak hampir mau jatuh itu 3 kali kayaknya. Sampai aku sekarang tuh berlatih dari pengalaman. Jadinya aku turun dulu kakiku kalau naik motor itu, kalau melewati rel kereta api itu selalu turun. Waktu itu pernah
aku kuliah di Tasik. Jadi aku lagi pulang kampung kan ke Tasik. Terus aku emang sering ke rumah teteh aku yang kedua. Waktu itu tuh aku kayak biasa naik motor gitu. Pas mau belok, aku udah ngesen ya, mau belok gini. Cut. Dari jangan ketawa, ini tragedi. Dari belakang anak SMA 2 orang. Sut. Motor aku ngacleng ke sana, motor dia juga ngacleng. Iya, tapi badan aku jatuh di sini. Misalkan aku tuh udah ngesen ya, tapi set gitu tuh. Jadi motor aku ke sana, aku di sini. Tapi di sini tuh sambil ngegoler gitu. Jangan diketawain, ini tragedi loh. Masa diketawain? Kayaknya besar ya. Aku pernah juga mengendarai motor, dan itu waktu belokan, terus itu sebelah kiri itu jurang, sebelah kanan itu tebing. Nah itu aku gasnya terlalu besar kayaknya, terus pokoknya kayak mau ngelewati, mau ke jurang gitu loh. Apa sih? Alhamdulillahnya Allah masih nolong aku, masih hidup. Setelah lewati itu, aku ketawa-ketawa sama temen aku kayak, bentar nih, sekitar berapa meter lah, 100 meteran motor aku sampai ke sana. Orang yang nabrak aku juga di sebelah sana, agak jauh dari aku. Kan di situ ada satpam perumnya ya, rumahnya. Langsung, Neng, nggak apa-apa. Oh ya Pak, kata aku. Di situ aku kayak mikir, ini antara mati dan hidup gitu loh Kak. Kayak aku udah mikir pas mau belok, kayak gak sadar sebentar gitu loh. Jadi tuh aku juga ternyata udah gak sadar gitu, aku merem gitu berapa detik, terus ternyata ada yang keserempet sama aku. Alhamdulillah Neng gak kenapa-kenapa. Ini dilihat langsung sama si bapak, Neng ada yang luka gak? Alhamdulillah Pak, enggak, cuma aku kayak ngap-ngapan gitu loh pas di situ. Itu paling aku takut banget itu, kayak ya Allah selamatin aku banget itu. Dan alhamdulillahnya maksudnya yang keserempet itu juga gak kenapa-napa kan, langsung aku bawa ke klinik kan. Itu untungnya tuh nabrak depan motor aku, enggak ke kaki aku gitu loh. Enggak ke kaki, bagian kaki. Iya, ban depan justru gitu. Itu kalau kena kaki aku kayaknya. Nah ternyata ya, aku kira tuh aku ngesen bener ke kanan, karena aku belok ke kanan ya. Pas si bapaknya, si satpamnya ngomong, Neng, nah ngesennya ke kiri. Nah, ya iya tuh yang di belakang bingung. Hah, Bapak aku ngesen ke kanan. Lihat Neng ke kiri. Astagfirullahaladzim, Bapak maaf, kata aku. Itu kan awalnya anak SMA ya yang nabrak ya. Jadi yang mau disalahin tuh anak SMA itu, soalnya dia gak pakai helm gitu lah ya, anak SMA kayak anak Badung gitu. Aku yang mau dibela, tapi pas si bapak lihat ngesen, Neng masalah, Neng iya mah. Tapi di situ tuh kayak masih kaget, ya Allah alhamdulillah aku masih selamat, gak ada luka atau apa gitu loh. Tapi beberapa hari setelahnya masih ada lebam-lebam sih, kayak gak kerasa gitu loh jatuh kan. Iya itu yang paling berasa sih sampai sekarang, kayak kalau lagi nyetir gitu ya Allah. Terus aku nyampe deh ke rumah teteh aku. Di rumah teteh aku langsung gak ngapa-ngapain, langsung nangis terduduk gitu langsung. Ya. Lemesnya tuh masih berasa gitu loh, karena pas walaupun cuma sedetik 2 detik tuh, tapi kan nggak tahu ya apa yang bakal terjadi. Pokoknya Allah selamatin lah itu. Bahkan mungkin takdirnya bukan kita yang kenapa-napa gitu, tapi orang lain yang kenapa-napa, itu juga serem gitu kan ya. Ini pertama kalinya aku kayak kejadian yang kayak benar-benar mau mati gitu, tapi masih Allah tolongin gitu. Kayak selalu diselamatkan sama Allah gitu loh. Gak kebayang tuh kalau dalam berapa detik itu aku juga emang gak dalam lindungan Allah tuh. Bisa aja gitu apa aja terjadi. Orang udah merem gitu kan. Kayak disadarin aja, nih nyawa kamu teh gak berharga ada di tangan aku gitu. Tapi alhamdulillahnya Allah ngingetin kematian ke aku. Tapi akunya teh gak disakitin sama Allah. Kayak jatuh pun ya nggak yang kayak gimana-gimana, kayak nggak sampai operasi. Kayak gitu. Waktu pandemi positif COVID waktu itu melihat bahwa kematian tuh dekat gitu, deket banget sampai tuh waktu aku COVID tuh 6 dari 3 keluarga aku tuh positif gitu. Nah terus di situ
karena waktu itu masih ketat banget gitu ya, masih kayak awal-awal orang-orang panik dan takut sama orang COVID, kita tuh dibawa ke rumah sakit. Nah di situ yang sedih sih ngelihat ibu gitu. Ibu nggak kena, tapi pas aku pergi ke rumah sakit sampai nangis banget gitu, sampai sujud takut nggak balik gitu akunya. Kalau aku pernah takdir kematian kayak ngerasain kehilangan banget. Yang pernah itu yang paling kerasa nenek aku sih. Itu meninggalnya ibu aku sih. Itu Mungkin ditinggal teteh aku kali ya, tapi itu kan waktu masih kecil kan, kayak ngebayanginnya kayak agak drama gitu loh. Tapi sama sepupu aku meninggal. Tapi yang paling keinget sih kalau meninggal itu yang paling kerasa yang dekatnya tuh nenek aku sama adik aku yang paling adik aku yang ketiga. Dia umurnya baru 4 bulan waktu itu kalau nggak salah, atau baru 2 bulan, dan itu tuh meninggal karena sakit. Jadi begitu lahir atau beberapa setelah lahir itu tuh ternyata dicek sama dokter, ternyata dia ada cairan di otaknya kayak gitu lah. Dan akhirnya dia pun dari beberapa bulan umurnya itu tuh banyak habisnya tuh di rumah sakit gitu. Terus selama di rumah sakit dengar cerita bapak sih kalau ada temen ranjangnya tuh yang udah diwanti-wanti gitu. Soalnya saturasi oksigen itu udah menipis gitu, udah diancang-ancang. Bapak nanti kalau misalnya, tapi ini bukan bapakku ya, temen salah sampingnya gitu. Katanya kalau misalnya nanti kalau misalnya udah meninggal, bapak akan dikubur secara protokol kesehatan katanya gitu. Terus di situ bapakku langsung stres gimana gitu, takut, terus mikirin adik aku juga. Terus yang sedihnya lagi bapakku pulang duluan, dinyatakan sehat duluan gitu ya, dinyatakan sehat duluan, akhirnya pulang duluan. Nah tinggallah aku sama adik aku tuh waktu itu. Tapi aku ngeliat punggung bapakku ya, kayak berat banget ninggalin aku di rumah sakit itu. Jadi kita cuma ketemu bentaran gitu pas di rumah, sempat beberapa kali sih dari rumah sakit ke rumah, tapi balik lagi ke rumah sakit gitu karena emang parah kan sakitnya. Yang bikin aku yang bikin sedih banget ya karena lihat Umi itu jadi sedih. Karena ya terus pas nenek juga kan sedih itu kan lihat Umi sedih sih. Aku juga sedih, tapi terutama lagi karena lihat Umi Abi aku sedih banget gitu karena itu. Kayak nggak ada yang pernah nyangka gitu loh kalau saya dia tuh bakal meninggal. Aku pun kayak dia mah sembuh gitu, dia mah sembuh, taunya meninggal gitu. Kaget, ternyata aku sekarang udah nggak punya bapak. Aku udah pulang, udah nggak sama aku lagi, udah nggak di dunia lagi. Jadi mungkin banyak ya yang takdir yang udah Allah gariskan udah terjadi dan terbesar, kayak misalnya aku kerja di Alila adalah takdir yang yang akan selalu aku syukuri gitu. Tapi tahu bahwa aku sekarang udah nggak ada bapak, itu takdir terbesar aku sekarang yang udah terjadi. dimana tuh aku kan pas SMP dan aku ada penolakan gitu loh. Kenapa sih harus diambil duluan gitu? Aduh jangan kayak gitu. Ya kayak gitulah. Yang mana? Ternyata kayak gini ya rasanya. Aku keluarga intiku cuma 4 orang. Terus bapak sebagai kepala keluarga gitu, sebagai pelindung aku, dan maaf klise tapi beneran bahwa bapak itu adalah pahlawan bagi aku anaknya gitu. Aku rasain sosok itu udah nggak ada. Itu bagiku challenge gitu loh Mbak, ujian dari Allah yang harus aku lewati, harus aku hadapi. Walaupun aku selalu mempersiapkan kematian untuk bapak ibuku, untuk diriku sendiri ketika aku harus ditinggal oleh mereka. Kejadian itu tuh buat aku kayak kan kalau misalnya
pintu surga itu kan ada di rumah ya, yang mana kedua orang tua kita gitu. Terus yang pertama tuh udah nggak ada gitu loh. Terus sisa satu kan pintu surganya. Hubunganku alhamdulillah sama bapak ibu tuh kan deket. Jadi di waktu aku merasa sayang-sayangnya sama mereka, karena kita sudah belajar bahwa sesungguhnya diri kita aja bukan punya kita gitu. Apalagi orang tua kita juga bukan punya kita. Sebelum takdir tadi bapak meninggal itu aku udah menyiapkan perasaan aku harus bagaimana, aku harus menghadapinya tuh seperti apa gitu. Tapi tetap ya Allah ngasih takdir yang nggak pernah aku bayangin. Salah satunya adalah perasaan ketika sudah ditinggal Pak meninggal gitu. Jadi kayak gitulah, pintu surga aku tuh udah nggak ada. Tapi insya Allah insya Allah aku punya keinginan biar aku tuh jadi jalan gitu buat kedua orang tua aku ke surga. Dengan sakitnya aku ditinggal bapak gitu, itu yang bikin aku insya Allah pengen deket lagi sama Allah. Aku pengen jadi anak yang Allah ridhoi gitu, pengen jadi anak yang penyebab doa-doanya tuh dikabulin sama Allah gitu. Jadi kayak cita-citaku tuh udah kayak over dimension gitu, karena bapak udah nggak di dunia, nggak satu dimensi sama aku lagi. Jadi ya kayak ada kehidupan lain yang nyata di depan mata aku kayak gitu. Allah kasih tempat aku, lingkungan yang mana tuh membuka pikiran aku gitu loh. Yang mana emang kematian itu kan pasti akan dilalui oleh setiap manusia kan. Jadi mau gak mau ya kita akan melewati kejadian itu loh. Baik itu diri kita sendiri ataupun keluarga dan orang-orang tersayang kita.